Halo kakak-kakak, kita kembali pada cerita yang kedua di bulan Oktober. Nah, hari ini bersama saya lagi Kak Vilo. Nah, kakak-kakak, ceritanya ini tolong diperhatikan dengan baik. Nanti kita akan menggunakan satu media cerita yang juga bisa menarik anak-anak untuk mendengarkan cerita ini dengan baik. Nah, biar nggak penasaran gimana ceritanya, ayo ikutin ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat sore adik-adik. Kak Vilo jadinya kepikiran pagi terus nih, padahal udah sore. Tapi selalu pagi untuk kita. Nah, sore hari ini adik-adik, kakak mau bawain satu cerita. Sebelum kakak bawain satu cerita, kakak mau memperlihatkan sesuatu. Kira-kira ini apa? Ayo tebak. Ayo apa tuh? Oh iya, tentara. Polisi juga bisa. Terus apa lagi ini ya? Tukang cangkul. Yang biasa pegang cangkul tanam-tanaman itu apa ya? Oh iya, petani. Terus ada juga nih. Kakak mau. Iya, atlet renang. Hebat sekali adik kakak nih. Terus yang berikutnya apa ya kira-kira? Iya, laba-laba. Apa ya? Apa ya laba-laba? Oh, Spider-Man. Iya, itu Spider-Man yang nanti dia keluarin senjatanya biar dia bisa tampil di dinding. Nah, adik-adik, tadi semuanya sudah bisa menebak. Ada tentara, ada petani, ada atlet. Atlet itu banyak. Ada yang bisa main voli, berenang, dan masih banyak lagi. Terus ada Spider-Man, pahlawan. Nah, dari keempat tebak-tebakan itu, yang manakah yang menjadi seorang pahlawan? Ayo, yang mana? Spider-Man. Iya, Spider-Man pahlawan. Tetapi tentara, petani, atlet juga pahlawan. Pahlawan dalam hal apa? Mereka memperjuangkan kemenangan untuk bangsa mereka, untuk rakyat Indonesia. Tentara melawan penjajah supaya bisa menang. Petani melawan tikus-tikus yang mau memakan makanan tanaman mereka supaya apa? Padinya bisa dijual, digunakan, dan dikonsumsi oleh kita semua. Atlet berenang supaya mereka bisa jadi pemenang dan mengharumkan nama bangsa. Spider-Man melawan kejahatan untuk membasmi kejahatan dan membebaskan orang-orang yang dilanda kejahatan oleh musuh. Nah, bahkan adik-adik, kalian yang kecil-kecil ini juga bisa menjadi pahlawan. Pahlawan dalam hal apa, Kak? Banyak hal adik-adik. Pahlawan membawa teman-teman kalian datang ke rumah ceria. Itu udah menjadi pahlawan. Pahlawan untuk memenangkan hati mereka. Biar mereka bisa mengenal yang namanya pelajaran di rumah ceria dan mendengarkan semua cerita. Nah, sama halnya dengan cerita Kak Vilo hari ini. Tadi kan 4 tokoh pahlawan. Kira-kira apa hubungannya dengan cerita kakak? Nah, adik-adik, penasarannya? Cerita kakak hari ini adalah tentang seorang pahlawan yang hebat, yang kuat, yang pemberani. Cuman bedanya dia itu adalah seorang wanita. Pahlawannya itu wanita, adik-adik. Dia hebat, dia berani. Nah, kira-kira pahlawan wanita itu siapa ya? Kita saksikan yuk. Nah, Kak Vilo punya buku ceritanya. Nah, buku ceritanya nih gambarnya pahlawan-pahlawan nih. Nah, selain pahlawan ada si hijau Hulk. Nah, ada juga banyak Kapten Amerika. Wah, ini pahlawan wanitanya adik-adik. Kira-kira isinya bagaimana? Nah, seorang pahlawan pemberani. Nih dia pahlawannya. Jadi, suatu ketika di suatu tempat adik-adik di sebuah kerajaan ada seorang wanita, yaitu dia adalah ratu. Nah, namanya itu adalah Esther. Nah, wanita ini namanya Esther. Dia ini adalah ratu Persia yang ada di tempatnya. Dia ini adalah seorang ratu dari seorang raja. Siapa nama rajanya? Raja Ahasiweros. Nah, nama rajanya itu Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, sebenarnya Ratu Esther ini punya sebuah rahasia loh. Kira-kira apa ya? Raja aja nggak tahu bahwa ternyata si ratu ini adalah seorang Yahudi. Dia ini orang Yahudi, adik-adik. Nah,
dia juga punya sepupu. Sepupunya itu namanya Mordekai. Sepupunya Mordekai ini juga tidak dikenali oleh raja, bahkan orang sekitar nggak tahu kalau mereka ini adalah orang Yahudi yang tinggal di dalam istana itu dan bekerja di sana. Nah, mereka bekerja di sana tanpa sepengetahuan raja bahwa ternyata si Ratu Ester ini punya sepupu namanya Mordekai. Nah, adik-adik, lalu suatu ketika ada seorang yang sangat sombong. Dia adalah seorang penasehat raja. Namanya adalah Haman. Penasehat raja lagi kan? Tapi kok sombong? Penasehat raja itu apa, Kak? Penasehat raja itu artinya adalah orang yang khusus menjadi juru bicaranya raja untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada rakyatnya. Nanti dari si raja disampaikan kepada si penasehat. Penasehat ini akan menyampaikan kembali. Nah, kemudian si penasehat raja ini, si Haman ini, dia ternyata baru menerima sebuah penghargaan yang sangat spesial. Wah, kalau dapat penghargaan pasti senang dong, sama halnya seperti hadiah, pasti bangga dan senang. Tetapi berbeda dengan si Haman. Ketika dia mendapatkan penghargaan, dia merasa sombong. Aku kan hebat, aku harus bangga sama diriku sendiri. Dia bangga, dia sombong sama orang-orang di sekitarnya. Boleh nggak kita bangga sama diri sendiri atas penghasilan kita? Boleh, tapi tidak boleh sombong. Itu nggak baik. Jangan seperti si Haman. Dia merasa hebat, dia merasa sombong. Dan saking hebat dan merasa sombongnya, semua orang akhirnya bersujud sama si Haman. Wah, si Haman hebat banget ya. Dia jadi penasehat yang keren. Dia mendapat penghargaan. Nah, penghargaan itu baru dia dapatkan. Nah, selain dari situ adik-adik, semua orang tadi sujud, senang menyembah dia. Tapi ada satu orang yang tidak mau sujud menyembah si Haman. Siapa kira-kira? Iya, si Mordekai. Ini ternyata Mordekai, adik-adik. Mordekai tidak mau sujud kepada si Haman, tidak mau menyembah si Haman. Karena sikap si Mordekai, si Haman, penasehat raja tadi, merasa sangat kesal, marah, dan benci kepada si Mordekai. Nah, karena saking kesalnya, saking marahnya, saking emosinya si Haman, dia pengen membuat satu rencana. Dia akan menyingkirkan si Mordekai beserta dengan bangsa-bangsanya. Siapa tadi bangsanya? Orang Yahudi. Nah, kalau disingkirkan berarti ratu juga kena dong. Waduh, gimana nih kira-kira? Haman pun mulai membuat rencana. Salah satunya, dia pun adik-adik bertemu menghadap si Raja Ahasiweros. Nah, karena dia merasa dirinya ini adalah seorang penasehat raja yang sangat baik, yang bisa dipercaya raja, akhirnya dia bertemu raja dan membawa satu surat kepada raja yang ingin dia sampaikan. Ketika dia di depan raja, dia berkata, "Tuanku raja, apakah raja tahu bahwa ada orang-orang yang ingin menyakiti dan menyingkirkan raja? Mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi." Wah, si Haman kok gitu ngadunya sama raja? Kira-kira raja percaya nggak? Raja pun langsung bersikap, "Hah? Apa? Siapa mereka?" "Sudah kukatakan," kata Haman, "mereka adalah orang-orang Yahudi dan mereka ada di dalam istana ini. Mereka ingin menyingkirkan raja dan menyakiti raja. Bagaimana kalau kita membuat hukuman untuk orang-orang itu raja? Kita singkirkan mereka supaya mereka tidak lagi berusaha menjahati raja dan menyingkirkan raja." "Oh," kata raja, "aku setuju. Aku akan membuat keputusan dan hukuman untuk menghukum orang-orang Yahudi ini dan menyingkirkan mereka." Bagus raja, kata si Haman. Haman merasa senang. Dan raja memerintahkan supaya Haman membuat tempat hukuman yang khusus untuk orang-orang Yahudi ini. Jelas senang dong Haman, karena dia merasa musuh-musuhnya sudah bisa disingkirkan hanya dengan mengadukan hal yang tidak baik kepada raja. Lalu Haman pun di tempat yang lain, dia mulai bersiap, tapi di satu sisi yang lain ternyata Mordekai mendengar berita itu. Dia merasa sedih, si Mordekai sedih adik-adik.
bangsanya akan dihukum, akan disingkirkan oleh raja. Dan saat itu juga Mordekai pun pergi untuk menemui si ratu secara diam-diam. Nah, saat dia menemui ratu, dia mengirimkan surat kepada pengawalnya ratu untuk disampaikan kepada ratu. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan kepada ratu, "Ratu, cobalah ubah rencana raja." Nah, dia memohon kepada ratu. Tapi ratu bilang, "Aduh, ratu merasa gelisah. Gimana ya? Aku khawatir, aku takut, aku juga gelisah. Gimana? Nanti yang ada aku dihukum oleh si raja. Bagaimana ini?" Tapi si Mordekai tetap menguatkan hatinya ratu, meyakinkan bahwa kalau kamu yang maju, pasti kamu bisa nanti menjadi ratu di kemudian hari. Raja pasti percaya kepadamu. Kamu harus bisa memberanikan diri, kata si Mordekai. Lalu ratu berusaha berpikir dengan tenang, walaupun dia gelisah dan merasa bingung. Dia berpikir dengan tenang, tapi dia juga sedih, adik-adik. Tapi akhirnya ratu mengambil keputusan untuk, baiklah, dia bilang, aku akan coba memberanikan diri. Tapi aku mau berdoa dulu kepada Tuhanku. Dan tolong Mordekai, sampaikan kepada bangsaku orang Yahudi. Dukung aku di dalam doa supaya aku bisa memberanikan diri untuk datang menyampaikan sesuatu kepada raja tentang hal ini. Nah, akhirnya Mordekai pun menerima kebijakan dari ratu itu, dan Mordekai pun pergi menyampaikannya kepada bangsa mereka untuk mendukung si Ratu Ester ini berdoa. Dan Ratu Ester juga berdoa. Selama itu dia berdoa bersama dengan orang-orang Yahudi di tempat yang berbeda. Nah, keesokan harinya adik-adik, ratu pun mulai bersiap untuk bertemu si raja. Nah, saat si ratu masuk ke dalam istananya raja, kira-kira raja marah nggak? Tidak, ternyata adik-adik. Si ratu langsung datang dan raja bertanya, "Ada apa, ratuku?" Ternyata raja kagum melihat kecantikan si Ratu Ester dan keberaniannya untuk menemui raja. Raja sangat baik kepada Ratu Ester. Tidak ada sedikit pun dia marah dan kesal kepada ratu. Raja lalu bertanya lagi, "Ada apa, ratu? Kenapa kau datang?" Nah, si ratu pun berkata, "Raja, bolehkah kita mengadakan makan malam dan mengundang si penasehat Haman untuk makan malam bersama kita nanti?" Raja pun ternyata menyetujuinya, dan Ester pun sangat senang. Raja menyetujui pertemuan makan malam itu, dan makan malam itu pun dilaksanakan di ruang istananya raja. Dan saat itu juga mereka melaksanakan makan malam bersama-sama. Saat sedang makan malam, Ratu Ester berkata, "Raja, apakah raja tahu bahwa sebenarnya ada orang yang ingin menyingkirkanku? Ada orang yang ingin menyakitiku, raja?" Raja pun merasa kaget. "Hah? Siapa orang itu? Di mana orang itu yang ingin menyakitimu?" Ternapas, berpikir sejenak, dia berdiri dan mulai menunjuk si Haman. "Itu dia, raja! Itu dia!" kata. "Itu dia, raja! Itu orang yang menyakitiku. Dia ingin menyakitkan aku, bangsa-bangsa orang Yahudi, raja." "Hah, raja? Ternyata dia yang menyingkirkanmu dan ya," kata ratu. Saat itu juga raja marah. Saat juga dan hukum. Nah, si Haman pun akhirnya ditangkap oleh prajuritnya raja dan dihukum di mana? Di tempat yang sebenarnya sudah disediakan oleh Haman untuk menghukum orang-orang Yahudi. Justru menjadi tempat untuk menghukum dirinya sendiri karena perbuatannya. Dan saat itu Haman pun dihukum dan disingkirkan oleh raja, dan raja Ratu Ester pun hidup tenang bersama dengan bangsa-bangsanya orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun merasa senang sekali karena bisa diselamatkan oleh si Ratu Ester. Mulai hari itu mereka pun hidup dengan damai dan tenang. Bye. Sampai di sini ceritanya adik-adik. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, sebenarnya dari cerita ini kita belajar untuk menjadi orang yang pemberani dan harus yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak boleh takut-takut, tapi yang paling penting adalah berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih kita
tuntunan yang baik, jawaban yang baik, apakah itu benar atau tidak tentang apa yang kita perjuangkan. Dan adik-adik juga bisa menjadi pahlawan seperti siapa? Si Ratu Ester. Walaupun kita kecil, kita cuma sedikit, tapi jangan salah, kita bisa jadi pahlawan di mana saja. Contohnya di rumah, membantu orang tua kita, mendengar kata orang tua kita dengan baik, mendengar juga apa yang dikatakan oleh kakak-kakak di rumah ceria. Nah, itu juga bisa menjadi pahlawan. Pahlawan dengan memberikan contoh yang baik. Mulai sekarang, yuk kita jadi pahlawan yang hebat, yang pemberani, yang juga mau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Sampai di sini cerita kita adik-adik. Bye-bye.